Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Coba batasnya silakan bikin di depan. Nah, sekarang di absen dulu ya. Mbak, siapa yang akan masuk di sini? Kami ya. Siapa lagi? Kami sama Putri. Ya sudah ya. Berarti yang lain masuk kan? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Sifat dari Allah ya. Nah, sekarang buka halaman 10. Buka halaman 10. Halaman 10 sifat mustahil dan jaiz bagi Allah. Coba itu dibaca dulu sekarang. Yang sifat mustahil Allah itu dibaca sampai tabel berikut itu. Dibaca ya.
Bisa. Coba silakan maju ke depan. Baca sifat wajib bagi Allah. Coba. Yang kemarin diulang lagi. Coba ayo. Lupa? Coba siapa yang hafal? Coba. Rizky. Coba Rizky. Nah, sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak akan pernah ada pada Allah. Sifat mustahil merupakan kebalikan dari sifat wajib. Ya, sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib. Sifat wajib kemarin ada berapa? Maka sifat mustahil juga ada 20. Nah, coba diperhatikan di tabel. Ya, diperhatikan di tabel. Itu ada sifat mustahil bagi Allah. Ya, sifat apa? Mustahil bagi Allah. Yang pertama, bacanya apa? Ada artinya. Yang kedua, kemudian
Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Nah, kalau di sini misalkan contoh, nah ini bagian yang pakai kerudung, nah ini kan semuanya sama-sama apa? Sama-sama perempuan, sama-sama perempuan. Yang memakai peci sama-sama laki-laki. Apa yang membedakan kalian? Yang membedakan adalah sifatnya. Yang satu, misalkan ada yang suka bercanda, yang satu ada yang pintar, ya. Yang satu ada yang sopan. Bermacam-macam sifatnya, tapi semuanya itu sama. Yang pakai peci sama-sama laki-laki, yang perempuan sama-sama perempuan. Nah, kalau Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kemudian yang nomor berapa sudah? Yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah qiyamul bil ghairi. Qiyamul bil ghairi berarti membutuhkan yang lain. Allah itu mustahil membutuhkan yang lain. Ya. Allah itu mustahil membutuhkan kepada bantuan orang lain. Kalau kita sebagai manusia butuh kepada orang lain. Kita butuh kepada orang tua, benar? Benar kan? Kemudian yang berapa? Nah, yang keenam ta'addud berarti berbilang. Maksudnya berbilang itu banyak. Ya, Allah mustahil itu banyak. Allah itu hanya satu. Paham? Allah itu tunggal. Allah itu mustahil bersifat ta'addud atau berbilang. Kemudian yang nomor berapa? 7. Ajzun berarti lemah. Mustahil bagi Allah itu lemah. Mustahil. Kalau sudah ngantuk maka tertidur langsung tepar kita. Tapi kalau Allah itu tidak bersifat lemah, karena Allah Maha sempurna, tidak memiliki sifat lemah. Kalau kita sudah lapar, kita lemah kan? Butuh kepada nasi, butuh kepada makanan. Itu. Kemudian yang maksudnya yang ke-8 berarti terpaksa. Allah itu mustahil bersifat terpaksa. Allah bersifat iradat atau yang berkehendak. Allah menciptakan sesuatu atas dasar kehendaknya dan tidak ada paksaan. Kemudian yang nomor berapa sudah? 9. Jahdun artinya bodoh. Mustahil Allah itu bodoh. Kalau kita semua kalau tidak belajar, maka kita itu pasti bodoh. Maka bagaimana kita menghilangkan kebodohan itu? Dengan cara belajar. Paham? Nah, kalau Allah itu mustahil bersifat bodoh. Kemudian yang ke-10 mautun mati. Mustahil Allah mati. Ya, Allah mustahil bersifat mati. Nah, kalau kita semua setelah kita dihidupkan, nanti setelah kita sampai kepada umur, kita akan mati atau meninggal. Paham? Kemudian yang ke-11 sumun berarti tuli. Tuli itu tidak mendengar, tidak bisa mendengar. Allah mustahil bersifat tuli. Ya. Walaupun kalian itu misalkan berbisik-bisik pada temannya, berbisik-bisik pada temannya, hanya berdua yang tahu, tapi Allah itu mendengar. Allah itu maha mendengar. Walaupun kalian berbisik-bisik, Allah itu maha mendengar. Allah akan mendengar segalanya, baik yang samar ataupun yang terang-terangan. Yang samar saja sudah bisa didengar, apalagi yang terang. Kemudian selanjutnya umyun berarti buta.
Allah itu bersifat buta. Jadi Allah itu maha melihat. Kalau kita, memang kita itu bisa melihat, tapi kita itu masih terhalang. Misalkan kita mau melihat teman kita, adik kelas kita yang berada di kelas 2. Kita kan tidak bisa melihatnya kan, karena terhalang oleh tembok. Nah, semuanya perhatikan. Tapi kalau Allah itu mustahil bersifat buta. Allah maha mengetahui. Walaupun kalian mau kemana saja sudah, mau cari tempat persembunyian yang paling aman, Allah maha melihat. Kemudian yang selanjutnya ini ada bukmun, berarti bisu. Makanya dibaca dafa, makanya dibaca jana. Terus ya paham? Sekarang waktunya pelajaran kan? Ya. Kemudian bukmun berarti bisu, mustahil bagi Allah itu bisu. Allah itu maha berfirman. Kemudian ajizan berarti keadaannya yang lemah, mustahil bagi Allah berkeadaan lemah. Kemudian di sini ada kekhawatiran, keadaan yang terpaksa. Mustahil bagi Allah itu terpaksa apa? Ya. Hadis. Nah, perhatikan. Kemudian jahilun atau jahilan berarti keadaannya yang bodoh, mustahil bagi Allah berkeadaan yang bodoh. Mayitan, keadaannya yang mati, mustahil berkeadaan mati. Kemudian asomun, mustahil berkeadaan tuli. Akma, mustahil berkeadaan yang buta, mustahil bagi Allah. Kemudian adukah berarti keadaannya yang bisu, mustahil bagi Allah berkeadaan bisu. Kemudian setelah kita mempelajari sifat mustahil bagi Allah, kita belajar sifat jaiz Allah. Apa sih itu sifat jaiz bagi Allah? Sifat jaiz Allah yang halaman 13, perhatikan. Coba kakinya skip. Sekarang perhatikan halaman 13 ya. 13 sifat jaiz Allah. Coba baca bersama. Sifat jaiz Allah adalah, baca bersama halaman 13 yang di bawah. Sifat jaiz Allah adalah nah, kemudian Allah berhak melakukan atau tidak melakukan. Allah akan melakukan sesuatu sesuai yang Allah mau. Coba dibuka lagi halaman 14. Jadi sifat jaiz itu berbuat ataupun tidak berbuat itu boleh-boleh saja bagi Allah. Nah, telah di sini fi'lu kulli mumkinin fi'lu mumkinin au tarkuhu. Coba dibaca bersama.